Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pagi, Sir. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya mau tanya dulu. Bagaimana keadaan kalian di sana? Alhamdulillah, Sir, sehat. Pak, Si Aulia di mana ini? Asahan, Pak. Oh, Asahan. Si Amanda tebing ya? Saya Langkat, Sir. Oh, Langkat. Oke. Si Fajira? Saya Medan, Sir. Oh, Medan. Cerah kayaknya ya cuaca Medan hari ini ya. Cerah sekali pun, Sir. Enak untuk tidur ini ya, dingin kali ini ya. Kayaknya iya, Sir. Pak Ali baru bangun ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Jadi untuk pertemuan hari ini saya yang mengisi ya. Jadi minggu lalu itu kan materinya adalah kebugaran jasmani. Jadi untuk minggu ini masih sama kebugaran jasmani, namun saya tidak terlalu membahas tentang program latihan karena program latihan itu kan udah dibahas sama Abi Amin ya pertemuan sebelumnya. Jadi saya mau membahas kulit-kulit luarnya ini. Jangan-jangan ketika kalian membuat program latihan, kalian belum tahu ini kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Baik, Nana Bapak sekalian. Jadi indikator dalam pembelajaran ini adalah menganalisis program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan secara pribadi. Jadi meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan secara pribadi. Jadi ketika kalian membuat program latihan, kalian harus tahu dulu kulit-kulit luarnya. Jadi sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan ketika kita masuk di kelas. Ya, saya sudah sering ini jelaskan untuk membuat program latihan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi untuk sumber energi saat berolahraga. Jadi kan pasti kita bertanya-tanya kan, kira-kira sumber energi ketika nanti saya melakukan latihan itu dari mana ya? Ketika sumber energi itu tidak terpenuhi, maka otomatis kualitas latihan saya terganggu seperti itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, memang mutlak ya, karbohidrat adalah salah satu yang paling utama untuk sumber energi ya. Baru nomor 2 itu disusul oleh lipid, lemak. Yang ketiga protein, dan yang terakhir adalah vitamin. Jarang sekali memang sumber energi ini sampai dengan ke vitamin. Protein pun jarang sebenarnya. Jadi biasanya ketika orang melakukan olahraga itu yang dibakar itu karbohidrat. Karbohidrat ini aja banyak gitu. Jadi nggak semua orang berolahraga itu sampai pembakaran di lemak. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menguruskan badan, otomatis pembakaran itu harus sampai dengan lipid, lemak. Jadi bukan hanya karbohidrat yang kalian bakar, tapi sampai pada lemak. Jadi apa kira-kira tanda-tanda untuk pembakaran itu sampai pada lemak? Jadi tanda-tanda yang pertama adalah timbulnya kelelahan. Ya, timbul kelelahan ini bukan berarti habis lari 10 menit lelah. Habis itu udah habis tuh karbohidratnya, bukan. Jadi kelelahan ini memang benar-benar otot ataupun anggota tubuh memang sudah tidak sanggup lagi untuk katakanlah berlari gitu. Sudah memang tidak sanggup lagi berlari. Nah, disitulah lipid mulai dibakar. Karena ketika pembakaran karbohidrat, banyak asam laktat yang menumpuk.
di sendi-sendi. Maka dari itu timbullah yang namanya kelelahan sampai pun kita untuk melangkahkan kaki saja pun berat seperti itu. Itulah kelelahannya, bukan berarti lari 10 menit udah lelah gitu, bukan. Oke, kemudian ke protein. Kenapa atlet ataupun orang-orang awam mengatakan bahwa kalau kalian capek, habis berolahraga kalian puding, makan telur ayam kampung, makan bubur kacang hijau. Kenapa? Karena banyak kandungan protein di situ. Gitu. Saya juga dulu waktu saya menjadi atlet, saya juga banyak dikasih konsumsi telur. Gitu. Saya bertanya-tanya kan kenapa harus telur, kenapa nggak yang lain gitu. Lama-lama saya cari tahu, memang benar telur ini sangat banyak kandungan proteinnya. Gitu. Jadi protein ini berfungsi untuk kalau kita berolahraga itu kan pegel-pegel gitu. Jadi protein ini mengganti sel-sel yang rusak. Gitu. Jadi ketika kalian berolahraga, banyak sel-sel kalian itu yang rusak. Jadi inilah fungsi dari protein dan vitamin. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Oke, saya tanya dulu si Amanda Putri, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang? Kalau menurut saya, Sir, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang itu seberapa sering dia melakukan latihan fisik, Sir. Berapa sering melakukan fisik? Kurang tepat sedikit. Ada yang lain? Si Aulia ini mana? Ya, Sir. Apa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, Aul? Siapa nih? Satu lagi tadi lupa saya. Ya, udah keluar dia. Fazira, Sir. Oh, Fajira. Oh, ada Sifa. Ya, Fajira dulu. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Menurut saya faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu bisa dari makanan kan, Sir, asupan makanannya, terus usianya, terus jenis kelamin, Sir. Oke, betul. Apa tadi betul ya? Yang pertama tadi betul. Si Sipa dulu. Yang lain Sipa. Banyak nih Sipa yang mempengaruhi Sipa. Sifat tambahin yang punya Aurora ya, Sir. Jadi itu faktornya ada keturunan juga. Waktu istirahat. Serta faktor lingkungan. Oke. Nah, jadi ini yang paling berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seorang. Yang pertama adalah usia. Jadi jelas ya, usia si Siva dengan usia saya udah jelas. Berbeda kami. Si Siva, berapa usianya Siva? 17, Sir. 27, kalau saya 28. Jadi beda setahun, jadi kami beda. Kebugaran jasmani kami berbeda tingkatnya. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini udah jelas. Kemudian makanan. Nah, makanan itu kan tadi udah saya bilang. Sistem energi itu sangat mempengaruhi. Jadi asupan yang kalian makan itu sangat mempengaruhi sumber energi yang kalian dapat. Jadi kalau kalian makannya memang yang sembarangan, terus kalian berharap untuk menjadi seorang olahragawan, maka kalian sangat sulit untuk membentuk otot kalian. Bisa jadi makanan yang kalian konsumsi itu bisa merusak otot. Gitu. Jadi kenapa orang-orang yang fitness itu mereka lebih banyak mengkonsumsi protein? Karena fungsi protein adalah untuk pembentukan otot gitu.
Jadi mereka jarang makan karbohidrat, makan lemak itu jarang. Tapi kalau si Sipa makan lemak nggak apa-apa Sipa ya. Ya, Sir. Baru waktu istirahat. Nah ini waktu istirahat ini sangat mempengaruhi. Kenapa anak-anak CTF itu ya bisa kita katakan lah ya kita positif saja lah ya. Banyak yang pingsan ketika upacara. Kemudian banyak yang menguap ketika belajar di kelas. Kenapa? Ya mungkin salah satu faktornya adalah faktor istirahat. Jadi kualitas istirahat anak CTF itu memang kategori tidak baik. Nah, ini kan biasanya itu 6-8 jam tidurnya. Ya mungkin anak CTF tidurnya hanya 3 jam atau 4 jam gitu. Ya wajar saja ada yang pingsan gitu. Wajar saja ada yang nguap-nguap ketika belajar. Jadi ini sangat penting ya waktu istirahat ini. Baru keturunan. Jadi ini mutlak ya keturunan. Baru rokok dan alkohol. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ya memang ini tidak ada di sekolah kita, rokok dan alkohol, tapi kalian juga harus tahu memang ini berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani ya, bukan hanya kebugaran jasmani. Ini alkohol ini memang banyak dampak negatifnya ya, untuk kesehatan, untuk jantung, seperti itu. Kemudian jumlah rata-rata kalori yang dibutuhkan tubuh. Ada yang tahu? Kira-kira rata-ratanya si Siva ini berapa nih kalori yang dibutuhkan nih setiap hari? Rahmi tahu Rahmi? Rahmi Aulia. Nggak tahu, Sir. Ih, baru bangun ya Rahmi ya? Enggak, Sir. Tadi saya Oh, dari enggak. kamar mandi. Oke, siapa yang tahu? Berapa kira-kira? Ini kan di biologi dipelajari ya, Nak? Sir, Ah, 500 sampai 750 per hari, Sir. kurang tepat. Ini kan di biologi Aurora, dipelajari. Sir. Dipelajari nggak nih Aurora di biologi? Pelajari, Sir. Oke, berapa Aurora? 2000, Sir. Ya, betul. Jadi kalau untuk perempuan dewasa itu rata-ratanya 2000. Kalau untuk pria itu 2500. Tetapi beda-beda ya. Bisa saja saya dengan katakanlah Pak Daulat itu berbeda walaupun kami sama-sama lelaki dewasa gitu. Tapi bisa berbeda. Kenapa? Tergantung dengan aktivitasnya. Nah, jadi contohnya ketika saya aktivitas sehari-hari saya itu pagi olahraga, habis itu kerja, baru sore saya olahraga, baru selesai olahraga saya pulang, saya kerja lagi di rumah. Jadi banyak kalori yang dikeluarkan, kemudian tubuh merespon untuk banyak juga yang dibutuhkan gitu. Jadi masing-masing orang itu berbeda jumlah kalori yang dibutuhkan tubuhnya. Bisa saja si Rahmi Aulia satu harian dianya, ya mohon maaf, tidur gitu. Jadi kan dia hanya mengeluarkan sedikit kalori. Jadi dia nggak terlalu banyak butuh kalori gitu. Ya misalnya si Siva kerjaannya satu hari lari aja gitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi lari gitu. Jadi kan banyak yang dibutuhkan si Siva. Maka banyak juga yang harus dikonsumsi dia seperti itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk kalori ini ada kaitannya dengan pengurangan berat badan dan penambahan berat badan. Jadi logikanya seperti ini. Ketika saya beraktivitas sehari-hari itu saya menghabiskan kalori 2000. Ya, 2000 saya habiskan kalori untuk setiap harinya. Namun, jumlah kalori yang saya makan itu 3000. Maka saya memiliki deposit 1000 dalam setiap harinya. 1000 kalori itu akan diubah oleh tubuh menjadi lemak. Maka otomatis saya mengalami kegemukan.
Kenapa? Karena setiap harinya saya menabung 1000 kalori di dalam tubuh saya. Nah, berarti saya bisa jadi gemuk dan bertambah berat badan saya. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya menghabiskan kalori 3000, yang saya makan 2000, maka saya tubuh saya punya hutang 1000 kalori. Diambil dari mana? Dari lemak saya, gitu. Jadi otomatis berat badan saya berkurang. Seperti itu. Jadi anak Bapak sekalian, begitulah logikanya kalau kalian mau menambah berat badan dan mau mengurangi berat badan. Oke ya. Oke, ini udah pernah saya lakukan ketika kalian kelas 2 kalau saya tidak salah. Cara menghitung denyut jantung. Udah pernah ya? Udah, Sir. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja. Jadi ada nggak yang masih ingat kira-kira berapa denyut jantung saat istirahat dan denyut jantung saat maksimal? Maksimal itu saat berolahraga. Masih ingat Siva? Kalau saat istirahat itu sekitar 60 sampai 100 ya, Sir. Yap, betul. Kemudian kalau maksimal? Sekitar 40 sampai 60, Sir. Salah yang maksimal, tapi yang istirahat betul 60 sampai dengan 90 lah, 100 itu udah hati-hati seperti itu. Jadi ini ya, jadi untuk yang normal, jadi anak-anak 10 tahun dewasa dan manula itu 60 sampai dengan 100 denyut nadi per menit. Jadi atlet pro atau terlatih itu 40 sampai dengan 60. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini jangan pernah kalian lupakan ketika kalian ingin berolahraga. Karena pernah saya jelasin, kita tidak tahu keadaan atau kondisi tubuh kita. Jadi ketika kalian mengukur denyut nadi kalian lebih dari 100, saya sarankan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga. Ya normal ya. Normalnya ini bisa kalian bangun tidur ataupun tidak melakukan aktivitas berat. Jadi biasa saja gitu. Disitulah kalian mengukur denyut nadi istirahat. Jadi ini dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Mitchell Priyanto SPDKO, membagikan cara menghitung jumlah denyut nadi maksimal bagi seseorang yang bukan profesional saat melakukan aktivitas fisik. Rumusnya yaitu 200 dikurang usia. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini maksimal ya. Ketika usianya 20, 200 dikurang 20 jadi 180. Jadi ini adalah 180 ini adalah denyut nadi maksimal. Maksimal itu ketika kalian berolahraga dengan intensitas tinggi. Ya. Jadi cara menghitungnya pakai stopwatch, ya. Dia 1 menit. Pasang stopwatch 1 menit. Ketika sudah mulai kalian cari denyut nadi, baru kalian hitung 1 menit itu berapa denyut nadi yang kalian hasilkan. Jadi sebelum berolahraga kalian lakukan, setelah berolahraga juga nanti kalian lakukan. Maksudnya ini setelah ini bukan selesai olahraga, tapi pada saat denyut nadinya itu meningkat maksimal. Contoh, baru selesai lari sprint, itu kan biasanya denyut nadi jantung kita itu kan memompa dengan kencang kan, dengan cepat kan. Disitulah kalian hitung. Dan menghitungnya kalian tidak boleh duduk, harus sambil jalan. Nah, jadi kalian harus sambil jalan, kalian ukur denyut nadi kalian. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kita masuk ke program latihan. Jadi minggu lalu kan sudah dijelaskan oleh Abi Amin. Ini saya kasih tahu contoh kecilnya saja. Jadi nanti di tugas itu kalian
untuk pertemuan ini saya suruh kalian untuk menyelesaikan membuat program latihan yang sederhana, kemudian kalian lakukan, kalian ukur dulu denyut nadi kalian, baru nanti didokumentasikan melalui foto. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini adalah bentuk program latihan yang sederhana ya. Jadi yang pertama adalah sebelum kalian membuat program latihan, hal yang pertama kalian lakukan adalah melakukan tes. Contoh ya, saya mau membuat otot lengan saya itu, membentuk otot lengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tes dulu otot lengan saya. Kira-kira dalam push up 1 menit itu saya dapat berapa? Jadi data awal dulu dicari. Ya, contoh saya 1 menit dapat 10 kali push up. Berarti untuk saat ini maksimal saya 10 kali. Itu yang akan saya tingkatkan. Jadi saya buatlah program latihan untuk meningkatkan kualitas otot saya, kualitas push up saya, biar supaya meningkat, tidak 10 lagi. Nah, baru saya buatlah jenis latihannya. Ya, yang pertama saya buat push up pagi, kemudian push up sore. Paginya itu 10 repetisi. Setiap repetisi istirahat 1 menit. Jadi 1 menit push up, 1 menit istirahat. 1 menit push up, 1 menit istirahat. Pagi, sore. Oke. Terus, loh, emang bisa meningkat? Bisa. Kenapa? Karena kalian melakukannya rutin dan harus ada peningkatan. Contoh, di pagi saya push up 10 kali. Di sore saya push up 10 kali. Besoknya saya harus push up 11 kali. Nah, itulah namanya kalian susun program latihan untuk meningkatkannya gitu. Jadi, ini adalah contoh yang sederhana. Selain push up, ada juga yang namanya flank. Kira-kira di flank ini, berapa lama kalian bisa tahan? 1 menit, katakan. Oke, data awal 1 menit. Buat berapa program latihan yang kalian buat untuk meningkatkan otot lengan kalian tadi dengan flank? Ya, saya buat lagi 10 repetisi, 10 kali pengulangan dalam 1 menit. Jadi inilah contoh program latihan yang sederhana. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini bisa kalian lakukan di rumah, tapi dengan catatan kalian harus pemanasan terlebih dahulu, kemudian selesainya pendinginan. Ya, karena itu sangat fatal ketika kalian melakukan olahraga yang berat, tidak pemanasan. Otot kalian bisa kram. Oke, anak-anak Bapak sekalian, ini adalah evaluasi. Ini tugasnya sudah ada di psikologi, silakan kalian lihat. Ini saya jelaskan saja. Buatlah program latihan kebugaran jasmani untuk melatih otot tungkai. Jadi yang tadi saya kasih contoh itu untuk otot lengan, ini otot tungkai. Baru yang kedua, lakukan aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan program yang sudah Anda buat. Jadi selesai Anda buat program, kalian lakukan di rumah. Sebelum kalian melakukan ini, kalian ukur dulu denyut nadi normal sebelum melakukan aktivitas, kemudian denyut nadi maksimal pada saat melakukan aktivitas. Oke, anak-anak Bapak sekalian, ada pertanyaan? Ya, Sir. Ada sih, Pak. Gak ada, Sir. Udah paham tugasnya? Paham, Sir. Majira, udah paham? Paham, Sir. Ya, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk di kelas 3 ini, saya jelaskan lagi ya, kami live-nya itu bergantian dengan Abi Amin, jadi materinya sama, sudah kami sepakati, jadi kalian tidak perlu bingung. Jadi kalian kerjakan saja tugas-tugas yang sudah kami berikan. Ya, jadi anak-anak Bapak sekalian, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.